Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Sukurniasari dan rekan saya Nabila Farasabita. Kami dari SMP Negeri 6 Surabaya akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Formulasi Sadia Hidrogel berbasis kapak aragenan dan ketosan udang sebagai pembalut luka. Proses penyembuh luka berkaitan dengan regenerasi sel hingga fungsi organ tubuh kembali pulih dengan adanya tanda respon sel yang saling berinteraksi. Agar hal ini terjadi, maka dibutuhkan lingkungan kulit yang lembab. Banyak inovasi pembalut luka, salah satunya adalah hidrogel dengan tujuan menjaga kelembapan kulit. Hidrogel adalah makromolekul hidrofilik berbentuk jaringan ikat yang memiliki kemampuan mengembang karena adanya difusi air yang tinggi. Beberapa bahan yang berpotensi dalam pembuatan hidrogel adalah paragenan yang berasal dari alga merah dan kitosan udang yang berasal dari cangkang udang yang memiliki kemampuan mengembang tinggi, tidak beracun, biokompatibilitas tinggi, dan dapat diuraikan oleh tubuh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi formulasi sediaan hidrogel berbasis kapak aragenan dan kitosan udang sebagai pembalut luka yang efektif. Rumusan masalah penelitian ini yang pertama, apakah formulasi kapak aragenan dan ketosan udang berpengaruh dalam pembuatan sediaan hidrogel pembalut luka? Yang kedua, formulasi manakah yang efektif sebagai basis pembuatan sediaan hidrogel pembalut luka? Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2023 di Laboratorium FA SMP Negeri 6 Surabaya. Berikut merupakan tabel 1 variasi formulasi hidrogel. Pada F2 dengan kapak aragenan sebanyak 2%, F3 kitosan udang 2%, dan F4 kapak aragenan 1% dan kitosan udang sebanyak 1%. Yang ditambahkan dengan 4 bahan, PVPK 30 sebanyak 2%, PG 400 sebanyak 1%, gliserin sebanyak 1%, dan agar sebanyak 1%. Tahapan penelitian. PVPK 30 dilarutkan dalam aqueous hingga terhomogen, lanjutkan melarutkan kapak aragenan atau kitosan udang sesuai formulasi selama 30 menit. Lalu pada wadah terpisah melarutkan agar dalam aqueous hingga terhomogen dan mencampurkannya pada wadah PVPK 30. Setelah itu menambahkan PG 400 dan gliserin yang diaduk terhomogen selama 30 menit. Kemudian ditambahkan aqueous hingga volume menjadi 100 ml pada suhu 40 derajat Celcius dan dicetak. Selanjutnya kami melakukan proses freezing and thawing. Hidrogel dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 18 jam dan dipindah pada suhu ruang selama 6 jam. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah penelitian, kami melakukan pengujian karakteristik fisik organoleptik rasio swelling dengan menimbang hidrogel yang telah diberi 8 ml aqueous, lalu didiamkan setelah 60 menit dan ditimbang untuk mendapatkan berat akhir dengan rumus berat akhir dikurang berat awal per berat awal kali 100%. Dan dilakukan uji fraksi gel dengan berat hidrogel 3 gram yang direndam 20 ml aqueous selama 24 jam, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 4 jam, dan ditimbang untuk mendapatkan berat akhir dengan rumus berat akhir per berat awal dikali 100%. Hasil dari pembahasan, berikut merupakan tabel 2 uji organoleptik karakter fisik rasio swelling dan fraksi gel pada sediaan hidrogel. Tekstur pada F1 dan F2 dengan tekstur halus, dan F3, F4 dengan tekstur sedikit kasar. pH pada formulasi 3 sesuai dengan pH kulit yakni 6. Pada uji karakter fisik memiliki diameter dan ketebalan yang beragam. Pada uji daya lipat yang terbanyak ditunjukkan pada F3 sebanyak 6 kali hingga tersobek. Lalu uji daya lekat yang terlama ditunjukkan pada F4 selama 30 detik menempel pada kulit hingga terlepas. Kami juga melakukan uji rasio swelling dan fraksi gel. Pada uji rasio swelling yang mendekati standar hidrogelnya lebih dari 500% adalah F3, yaitu 433,59%, dan pada fraksi gel didapat hasil yang tertinggi pada F2 yaitu 14,60%. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan ikat komponen F2 paling banyak. Berikut merupakan gambar 2 karakteristik formulasi hidrogel pembalut luka. Kitosan udang berasal dari kitin yang mengandung polimer ideal menghantar obat sehingga mampu membantu proses penyembuhan jaringan. Dapat disimpulkan bahwa variasi formulasi kapak aragenan dan kitosan udang berpengaruh dalam pembuatan sediaan hidrogel pembalut luka. Dan pada formulasi kitosan udang 2% merupakan formulasi efektif sebagai basis pembuatan sediaan hidrogel pembalut luka. Diharapkan pada penelitian ini, formulasi terbaik yang memiliki kitosan udang 2% dapat dikembangkan dengan penambahan ekstrak yang memiliki kemampuan penyembuh luka, yakni kombinasi ekstrak daun yodium dan daun binahong yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, sehingga proses penyembuhan luka lebih efektif. Sekian presentasi dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.